Dr. Kasil Rohmat, MMRS Fiskua, PLT Direktur Rumah Sakit Dr. Rizka Tulungagung. Tepuk tangan dulu teman-teman. Direktur kita ini yang menyempatkan hadir ya dok. Ya, terima kasih teman-teman. Di kesibukannya, di Ya. sela-sela kesibukannya. Belum salam, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemirsa TV Dr. Rizka. Berarti ini siap melanjutkan perjuangan Pak Dir yang lama dok ya? Ya, Pak Pri. Pak Pri. Atau biasa orang-orang itu menyebutnya Mas Dokter Pri. Mas Dokter Pri. Iya. Insya Allah, karena saya juga pernah jadi wakil direkturnya beliau. Insya Allah untuk Rumah Sakit Dr. Rizka dan seluruh sivitas yang ada di dalamnya nggak asing lagi. Iya. Ya, tinggal melanjutkan program-program yang sudah baik dari beliaunya. Oke. Ini sebenarnya hari spesial dok. Ya. Spesial soalnya kita dari PKR sendiri sedang berbenah. Oke. Sedang berbenah untuk perbaikan program-program. Iya. Termasuk salah satunya podcast ini. Iya, iya, iya. Dan narasumber pertama yang kita pilih yaitu Dr. Kasil Rohmat. Wih, sih. Sebagai apa namanya? Sumber inspirasi lah. Betul, mudah-mudahan teman-teman, ya. teman-teman. Khususnya ini kebetulan ada teman-teman PKL dok. Oh, PKL dari ada yang Poltekkes Malang sama Strada. Oh, ya. Ya. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi pembelajaran kita bersama untuk adik-adik. Itu dia. Sekaligus nanti kritik acaranya, siarannya dan lain sebagainya. Karena kita tidak akan besar kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat. Betul. Ini tujuannya biar PKRS juga semakin maju. Betul. Bisa jadi nanti ini konsepnya jadi PKRS anyar gitu dok. Ya, PKS anyar. Kita lihat hostnya aja cakep. Fun fact, saya ini pertama kali dok Iya. nge-host. Oh iya. Ya. Jadi pertama kali untuk program yang baru PKRS anyar. Iya, PKRS anyar ini. Iya. Iya. Mudah-mudahan nanti kemasannya menjadi lebih segar. Betul. Ya. Nah ini fun fact-nya lagi, dokter untuk tahun 2024 ini terpilih menjadi PLT, Ya. wakil direktur. Nah Ya. di PKRS juga terpilih jadi narasumber pertama nih di podcast. Ya. Mudah-mudahan nih harapannya 2024 ini jadi tahun terpilihnya. Dimanapun nanti Dokter Kasil Rohmat terpilih tahun 2024. Terpilih. Gitu. Dokter, ini ada satu pertanyaan yang receh sebenarnya. Ya. Cuman kayaknya cocok untuk ditanyakan dokter setiap hari nih dok. Iya. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik, sehat, dan waras. Nah itu dia. Soalnya super sibuk. Iya. Ini harus kesini ke Rumah Sakit Dr. Rizka, nanti masih harus ke Dinas Kesehatan gitu ya dok ya. Oke. Dokter, ini gelarnya MMRS. Ya. Itu yang bikin saya tertarik. Biasanya kalau dokter itu kan spesialis apa, spesialis apa gitu dok. Ya. Kenapa manajemen dok? Ceritanya agak panjang, Boleh diceritain, tapi dok? nanti diringkas. Saya sebenarnya dari keluarga petani sekaligus pedagang. Jadi bapak saya ada toko di rumah, tapi juga punya sawah. Nggak ada mindset sebagai pegawai negeri, gitu nggak ada. Berarti dokter itu bukan cita-cita dok awalnya? Bukan cita-cita awal. Jadi bayangan saya dulu ketika kelas 3 SMA, Iya. saya mau daftar perguruan tinggi karena biasanya ada untuk lolos ujian itu ada bimbingan belajar. Iya dok. Untuk lolos Penmaru kalau dulu namanya, Iya. itu ada bimbingan belajar. Karena saya itu anak IPA A2, itu saya karena ingin ekonomi. Saya bimbingan belajarnya itu yang untuk tes IPC, jadi IPA Campuran, dan campuran. Saya bimbingan belajar intensifnya itu di IPC. Iya. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah kan ada masa jeda itu setelah ujian
nasional, nunggu daftar pelulusan dan si penmaru itu ada jeda waktu agak lama, sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan itu. Nah saya bimbingan intensif di situ di Surabaya waktu itu. Nah bimbingan intensif di tengah-tengah jalan, bapak saya itu tiba-tiba datang dengan seluruh kru keluarga. Terus saya masih di bimbingan, baju-baju saya itu sudah diringkes, mau dibawa pulang. Saya kaget, loh kenapa? Wis gak usah diterusnya bimbingan nih. Loh kenapa? Kamu diterima PMDK kedokteran. Kaget saya ndak ingat ngisi formulir, ternyata itu ngisi formulirnya itu kelas 2 mau naik kelas 3. Ada isian untuk PMDK itu. Di kelas itu dipilih beberapa siswa yang dari masing-masing kelas. Nah saya waktu itu ngisinya itu sebenarnya ngasal, karena ndak membayangkan diterima PMDK juga, jadi syukur ngisi kedokteran Brawijaya gitu. Ternyata diterima. Gitu. Nah setelah diterima itu saya stres sebenarnya. Kenapa, Dok? Waduh, ndak sesuai. Saya inginnya masuk ekonomi Brawijaya. Ini malah kedokteran. Nah saya semester 1 saya maju kepada PD3 untuk pindah. Apa bisa pindah? Lo bisa, tapi dipikirkan dulu. Apa sudah dapat izin dari orang tua dan lain sebagainya. Ya jelas saja tidak dapat izin itu. Terus ditunda lagi. Wes pikiran melok sak semester dulu. Semester 2 saya maju lagi. Sampai semester 3 saya masih maju lagi pada pembantu dekan mahasiswaan itu. Terus beliau bilang gini loh, Sil, karena saya orang senat juga, jadi dekat dengan PD3. Oh ya. Ini loh Sil, dokter itu juga nanti butuh yang ngatur rumah sakit, ngatur puskesmas, butuh manajemen juga. Oh, awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Loh, Dok, kan belum ada spesialisasi atau sekolah ke situ. Iya, sekarang belum ada, nanti kemungkinan pasti ada. Nah, itu yang bikin terus akhirnya saya oke lah, menerima tak teruskan jadi dokter. Tapi juga gitu, di sela-sela jadi dokter itu saya bisnis. Oh gitu. Jadi sebelum lulus ini malah. Belum lulus. Saya kalau kan kita tahu toh di Madura itu ada kerupuk ketela panjang-panjang. Yang kotak-kotak panjang itu. Nah, teman kos saya itu semuanya Madura. Teman kos saya itu semuanya Madura dan bukan FK. Anak Unmu semuanya. FKIP Unmu. Lah, mereka itu rata-rata uang sakunya itu habis di tengah bulan. Terus saya bilang, ayo kita mandiri. Setiap anak, ada yang setiap minggu pulang. Nanti baliknya bawa kerupuk ketela yang masih mentah itu, digoreng di kosan, nanti dibungkusi plastik, dimasukkan ke warung-warung. Ternyata sambutannya luar biasa. Bisnis kerupuk ketela ini diedarkan ke warung-warung. Sampai kita juga beras kita suplai ke warung-warung. Alhamdulillah ya, itu nutupi kekurangan kiriman-kiriman. Berarti itu. Jiwa bisnisnya udah bisnisnya sudah ada. Setiap saya tidak pernah ngapel, tidak pernah apa, ya pokoknya habis belajar. Ya karena mungkin jiwa kepemimpinan. Saya tidak ngerjakan apa-apa. Mek kongkon, kamu bagian pulang, kamu bagian marketing, bagian goreng. Jiwa kepemimpinan dan kebutuhan, Dok. Kebutuhan. Kepepetan itu. Habis itu kan anak-anak yang kalau FKIP atau apa kan lulusnya duluan, karena kedokteran lama. Saya kemudian ganti teman kan otomatis. Ganti teman itu pindah kos yang sama-sama anak kedokteran. Kemudian juga karena anak senat itu kita aktif, akhirnya saya berubah bisnis. Jadi kami menginisiasi lembaga swadaya masyarakat Ormas itu untuk mendirikan klinik. Kita bantu proses perizinannya, caranya. Itu di Malang, Dok? Di Malang. Nyari dokter dan lain sebagainya. Kami dulu menguasai daerah mulai dari Dampit, Turen, kemudian yang Malang Selatan, Pujon, Ngantang. Sekarang bekasnya masih ada klinik-klinik itu. Masih klinik atau udah berubah? Masih klinik. Ada satu yang kalau dari daerah sana sebenarnya sama, ada Rumah Sakit Madinah Kesembon. Itu dulu juga bekas. Yang sekarang juga Rumah Sakit Madinah itu sendiri. Itu punya dokter sendiri ya? Ya. Jadi dari situ kami
menginisiasi, dananya dari mereka, semua dari mereka, kita yang bantu. Tapi komitmennya nanti dokternya dari kami, kemudian obat-obat dari kami gitu. Oke. Jadi saya kalau Sabtu Minggu sama teman-teman itu distribusi obat mulai dari Turen sampai ke Jombang. Dulu ada klinik yang paling masuk itu di daerah Kedung Betik, apa ya kecamatannya lupa saya, daerah Jombang. Jadi agak ke barat itu. Nah itu distribusi itu ya cukup untuk kehidupan kami. Nah dokter yang kami tugaskan itu dipotong fee-nya 10% untuk kami. Timnya. Jadi seperti itu sampai mau lulus saya mikir, loh saya kok enggak mendirikan sendiri, nanti saya lulus kan butuh tempat itu. Akhirnya saya merintis sendiri di sini di Ngunut situ. Berarti dulunya klinik itu dok ya? Dulunya klinik. Jadi klinik Madinah itu berdiri tahun 94, saya lulus 95. Jadi satu tahun sebelum lulus itu kakak kelas saya yang baru lulus. Jadi kakak kelas saya itu kalau lulus nyari kami untuk tempat sebelum angkatan di pemerintah atau apa, sambil nunggu itu menghubungi kami, aku anak tempat itu. Boleh mas, pokoknya 10%. Jadi alhamdulillah itu bisa menghidupi, nyambung tadi itu kepepet tadi. Ya. Jadi kalau apa namanya, kita ini kalau jenengan kan sebelum lulus sudah merintis nih dok. Kalau kita udah karyawan kayak gini udah telat dong. Makanya saya berani menikah sebelum lulus. Oh, gitu. Kesempatan buat adik-adik. Ya, kesempatan buat adik-adik semua, bahwa kita ini punya kemampuan yang luar biasa, punya jejaring, punya teori bisnisnya dan lain sebagainya. Kita hanya tinggal, waktu itu tidak punya uang kan kita, hanya membantu orang. The power of kepepet itu membantu orang. Pak, dulu kita di daerah situ itu yang jalan organisasinya Pak Muhammadiyah, Pak NU itu. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU dan lain sebagainya. Kalau di Dampit itu dengan NU, Turen dengan NU, di Ngoro itu dengan Muhammadiyah, Kandangan Muhammadiyah, terus Mojo Agung itu dengan NU. Jadi kita memang basicnya juga dari dulu organisasi kemahasiswaan Islam, sehingga kita nyari partnernya ya yang dari organisasi Islam gitu. Itu backstory-nya, backstory ya. Manajemen. Berarti selama jadi dokter pernah praktek nggak dok itu dok? Praktek saya. Tetap praktek dok ya? Saya PTT di Tanggung Gunung dulu. Itu Tanggung Gunung. Saya tahun 95 itu tidak langsung daftar untuk PTT. Saya PTT baru 97. Jadi antara 95 sampai 97 itu yang membesarkan di Madinah situ. Sambil fokus di situ. Fokus di situ sambil menunggu panggilan PT, karena antrinya juga luar biasa. Jadi daftar sekarang bisa tahun depan baru ditempatkan gitu. Gitu. Nah kemudian praktek, setiap hari juga praktek. Kemudian saya dipindah di Ngantru, setiap hari juga praktek. Habis PTT saya dikontrak di SK sini. Oh iya. Jadi kontrak di sini. Tahun berapa itu dok? Tahun 2000 sampai 2003 saya di SK sini. Saya ditempatkan dari asisten dokter Obgyn. Dulu karena peraturan namanya Undang-Undang Praktek Kedokteran itu belum ada tahun itu, sehingga saya menggantikan dalam tanda kutip dokter Obgyn. Mungkin teman-teman yang lama di sini itu tahu kalau operasi pasien sesar atau apa itu sudah biasa setiap hari itu. Tapi jenengan dokter umum. Dokter umum. Tapi memang karena waktu itu peraturan Undang-Undang Praktek Kedokteran itu belum ada dan belum ada SIP terbatas 3 tempat, itu masih bisa kemana-mana. Bahkan kalau hari libur Lebaran saya itu ngerangkep RSI, ngerangkep SK, terus puskesmas. Masih saya kan ngantru rawat inap ya, terus di Madinah. Madinah itu jadi rumah sakit tahun 2000, jadi 94 klinik, tahun 2000 sudah di rumah sakit. Jadi kesini
Madinah jadi rumah sakit gitu. Ya, jadi saya belum PNS, saya PNS tahun 2003. Kalau dokter itu langsung jadi PNS nggak sih, Dok? Enggak, dulu aturannya enggak gitu. Jadi PTT dulu, nanti kalau ada lowongan PNS baru daftar. Oh gitu. Nah, itu saya adalah senat mahasiswa yang dulu sering demo di Jakarta karena perubahan aturan itu. Dulu kalau dokter lulus itu langsung inpres, dokter PNS. Tapi begitu kami masuk ada peraturan baru bahwa dokter harus PTT dulu. Setelah itu tidak langsung jadi PNS. Nah, kami protes. Aku itu termasuk mahasiswa tukang demo. Dokter di sini tahun 2000. Kalau jadi wadirnya itu tahun berapa, Dok? Saya jadi wadir tahun 2014 sampai tahun 2020. 2014. 2019 atau 20 ya? 20 gitu. Di bawah Pak Pri. Pri. Ya, jadi sekitar 6 tahun berarti. Jadi jenengan lumayan deket ya, Dok, sama Dokter Pri atau gimana? Ya, jadi beliau di FK itu senior saya. Di UB. Di UB. Biasanya yang ngospek anak mahasiswa baru itu 2 tahun atau 3 tahun di atas. Ya, jadi tingkat 3 sama tingkat 2. Yang jarang-jarang juga tingkat 4 masuk. Tapi biasanya ketua panitianya dan lain sebagainya tingkat 3. Nah, saya tingkat 1, Pak Pri itu tingkat 4. Tapi juga tim ospek, jadi pernah ngospek saya juga. Mantan yang di Nah, ospek. kebetulan kan kita ini yang dari daerah satu kabupaten itu kan tidak banyak. Nah, saya dikasih tahu Mas itu dari Tulungagung. Berarti serasa dengan sama-sama kakak sendiri. satu kota lah, gitu. Biasanya mahasiswa gitu, Dok. Iya, apalagi perantauan itu. Menurut jenengan Mas Dokter Pri itu gimana, Dok? Selama kenal beliau. Baik, visioner. Yang jelas yang kuat dari beliaunya adalah visionernya. Pandangan jauh ke depannya itu visioner dan penuh semangat. Kemudian ide-idenya itu lumayan bagus, sehingga saya sebagai staf beliau ketika beliau mengembangkan ide, kemudian saya yang menerjemahkan supaya bisa diimplementasikan di bawah, karena ide beliau itu masih setengah jadi, harus gitu ya? Masih ya belum benar-benar applicated, sehingga kita ketika memang nggak jarang yang bisa menerjemahkan ide beliau, nggak semua orang bisa. Nah, saya adalah orang yang selama ini mungkin menurut beliaunya bisa menerjemahkan ide yang masih setengah matang tadi menjadi agak lebih matang, kemudian nanti bagaimana cara pelaksanaannya itu supaya bisa diimplementasikan dengan baik. Selama ini gitu ya, sudah klik ya. Udah klik. Kembali lagi ke gelar jenengan tadi. Ya. Sekarang kan udah merangkap nih, Dok. Ya. Yang pastinya jenengan jadi lebih sibuk. Ya. Nah, itu gimana mempraktekkan ilmu manajemen itu tadi ke kehidupan sehari-hari, ke keluarga, ke pekerjaan jenengan gitu, Dok? Ya. Sebenarnya kan semua orang itu pemimpin, terutama yang kepala rumah tangga. Setiap kita adalah pemimpin. Cuma memang ada bawaan dari kita sendiri yang mungkin leadershipnya lebih menonjol. Mungkin saya adalah di antara sekian orang yang sisi leadershipnya itu sudah ada. Jadi saya sejak remaja saya sudah pernah aktif di Karang Taruna, aktif di organisasi NU, jadi Ansor juga pernah. Artinya di kelas juga jadi ketua kelas, nanti di senat juga jadi senat. Dulu saya yang menginisiasi bersama teman-teman itu, kalau di kedokteran itu organisasi mahasiswa senat mahasiswa Asia Pasifik ya, yang kongres pertamanya itu di Indonesia.
Terus masa kuliah Dok ya? Masih kuliah, jadi masih senat, kita komunikasi dengan senat se-Asia Pasifik, kemudian mengadakan event di Bali tahun 91 kan ingat saya itu. Kita juga dulu yang It's Me pertama kan ada di Malang dulu. Terpilihnya Pak Habibie jadi ketua It's Me itu dulu inisiasinya dari anak FK dan anak teknik. Kemudian senat FK dan teknik, kemudian terbentuklah kongres pertama It's Me di Indonesia yang waktu itu tokoh-tokohnya ada MH, ada Nurkolis Majid, ada Dawam Raharjo, ada Pak Habibie dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh penting waktu itu kemudian membentuk masih eranya Pak Harto dulu. Jadi mungkin kalau tadi leadershipnya memang sebagian bawaan lahir, kemudian dipoles dengan sekolah ilmu-ilmu manajemen sudah dan lain kebentuk matang sehingga semakin ada pustaka, semakin matang. Sehingga kalau mau diterapkan, sebenarnya tantangan terbesar seorang pemimpin itu adalah di keluarga. Betul. Bagaimanapun dia berkoar-koar di luar dan lain sebagainya, kalau di keluarga itu tidak berhasil, kalau menurut saya itu masih belum the real leader yang sesungguhnya. Iya Dok. Bener Dok. Nah itu cara mengaturnya, keluarga protes gak sih Dok dengan kesibukan dokter gitu? Kok nggak banyak waktu di keluarga? Kebetulan kan ini gradual ya, artinya tidak langsung saya sibuk gitu ya. Artinya ketika bertahap. Masih punya anak satu, jadi saya lulus, anak saya itu lahir sebelum saya lulus. Artinya kesibukannya masih kesibukan kuliah dan tadi itu yang kepepet ya, ngatur klinik-klinik itu. Dan dia masih bisa saya bawa. Kecilan dia, saya sudah tadi itu PTT dan sambil ngerangkep di beberapa tempat. Selalu ikut saya, jaga IGD rumah sakit, selalu ikut saya. Dia paling suka makan ransumnya rumah sakit. Yang sekarang juga jadi dokter, sekarang sedang PPDS psikiatri. Nah, artinya saya selalu membawa keluarga kemanapun di aktivitas saya. Dan selama mereka enjoy tidak ada masalah. Kemudian semakin sibuk lagi anak-anak yang kedua, ketiga lahir, ya ritmenya sebenarnya sama. Dimanapun dia membutuhkan saya ajak di kesibukan saya. Saya kalau pergi beberapa hari, ya saya mesti ngajak istri daripada nanti kelihatan sama orang lain. Iya. Putra putri jenengan arahkan semua untuk ke dokter atau? Oh tidak. Jadi orang itu dilahirkan dengan bakat dan potensi sendiri. Di kacamata saya, sidik jari itu seluruh dunia tidak ada yang sama. Begitu juga perpaduan kompetensi, profesionalitas dan kegemaran. Saya menikah dengan istri saya, itu pasti ada perpaduan gen dari saya dan istri saya. Kebetulan istri saya itu agak-agak seni gitu. Dia lebih menonjol pada seni visual, jadi ngelukis, ngerancang model-model baju itu lebih ini. Nanti lala kalau anak pertama saya itu lebih gennya mungkin lebih dominan profesi dokter. Yang anak kedua itu campuran. Yang anak ketiga lebih dominan ke artnya. Jadi dia mengambil desain komunikasi visual. Di mana? Di kafe di Malang, UM. Kemudian yang nomor 4 ini kayaknya meniru kakak yang pertama. Jadi ikutan dokter tapi juga. masih SMA. Masih SMA. Tapi dia sudah melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan medis. Yang sekarang ini tadi minta bahan-bahan materi untuk menyelidiki IPAL. Ya, banyak tulisan dia juga yang sudah dia bikin untuk ikut olimpiade, tapi hampir semuanya terkait dengan rumah sakit dan kesehatan. Yang terakhir dia menulis tentang hubungan stunting dengan anak yang orang tuanya jadi TKI. Basic datanya di Tulungagung dan sudah
keluar kesimpulannya itu. Jadi keluarga itu udah beres dulu sebelum ya ini intinya begitu. Kesibukan ini ya, Dok, ya? Dan itu sebenarnya tidak mudah karena kalau saya jadi pemimpin di sebuah institusi yang dia lihat kan saat saya bekerja saja. Artinya saya jam 7 sampai misalkan jam 4. Tapi kalau keluarga itu melihat saya 24 jam. Sehingga saya harus benar-benar menjadi pimpinan, benar-benar menjadi contoh, benar-benar anak saya, yang namanya orang menasihati orang, kalau orangnya sendiri tidak melakukan itu dengan baik, pasti kita tidak bisa pede untuk ngomong. Maka saya kalau memberi nasihat baik ya saya harus baik dulu. Harus jadi contohnya dulu. Dan itu dilihat oleh anak mereka, 24 jam, oleh istri 24 jam. Itu sebenarnya yang saya bilang, the real leader itu sebenarnya di rumah, karena dia tahu 24 jam saya. Sehingga kalau ngomong tok Bapak is gitu. Nggak dilakoni. Tapi kalau di kantor kan saya bisa berpura-pura selama jam itu aja gitu. Bisa menjaga image. Ya, menjaga image itu. Itu yang menurut saya yang paling berat untuk itu. Oke. Ya. Dok, jenengan putranya berapa sih, Dok? Kemarin kok saya sempat dengar ada 7 apa berapa ya? Lebih. Dari teman-teman, Dok, bukan dari saya. Yang seayah seibu 4 tadi. Oh, yang kandung 4. Yang lain ayah, lain ibu sama sekali itu 1, 2, 3 tambah 4 berarti 7 yang sudah saya 7 besarkan. Itu di luar anak kandung? Iya, di luar anak kandung. Banyak juga, Dok. Yang masih sekolah dan kuliah sekarang ada yang SMA 2, yang kuliah 2, jadi 4 yang lainnya berarti sudah lulus itu sudah kerja, sudah menikah juga itu. Berarti itu anak apa, angkat atau anak? Jadi kebetulan begini, riwayat keluarga ayah saya itu nggak ada orang yang ikut selama saya ingat itu. Masih kecil itu selalu ada orang ikut keluarga jenengan gitu. Ikut keluarga saya, terus diajak, dibesarkan dan lain sebagainya. Nah, saya kok waktu itu juga merasa nyaman punya saudara-saudara ya yang banyak. Tambah banyak. Ya banyak gitu. Kalau makan gue ngumpul banyak dan nah di keluarga saya juga begitu. Sejak saya punya anak kedua, anak pertama itu sudah ada yang ikut saya. Macam-macam sih latar belakangnya. Ada juga yang dari titipan LPA, Lembaga Perlindungan Anak itu, karena ada sempat ada kasus perdagangan anak itu, kemudian dititipkan ke saya dan alhamdulillah juga sudah lulus dan ini sudah lulus, maksudnya sudah bisa berdikari. Sudah berdikari. Ya. Wah, banyak juga, Dok, ya. 11 total, Dok, ya. Iya. Ya. Itu apa ya? Terinspirasi dari keluarga jenengan sendiri atau? Iya, itu tadi dari keluarga bapak saya sama ibu itu selalu, setahu saya kita nggak ngerekrut, tapi ada orang yang nitipkan gitu. Tapi tidak semuanya berhasil. Ada yang tidak berhasil. Maksud tidak berhasil itu, saya pernah ngasuh anak usia dititipi usia 3 tahun. Sudah ikut saya sekitar 3 tahun. Habis itu ya ada perilaku yang saya sendiri akhirnya tidak sanggup untuk melanjutkan, yang kemudian diambil oleh keluarganya lagi. Oh gitu. Ada kecemburuan nggak, Dok, dari anak-anak kandung jenengan gitu, Dok? Sejauh ini tidak. Mereka juga sudah bergaul dengan baik dan tidak ada masalah kecemburuan, karena mereka memang ya sedari kecil sudah ada itu tadi saudara ini, jadi mungkin semakin kesini juga sudah nyaman dari kecil ya, gitu, bersaudara dengan banyak orang itu. Oke. Berarti ilmu manajemennya tadi udah bermanfaat banget di kesehariannya dokter. Mudah-mudahan begitu. Dok, selama ini kan awalnya tadi backstory-nya jadi dokter itu bukan cita-cita awal. Iya, betul.
selama jadi dokter sampai titik ini, pencapaian yang sudah dicapai dan dirasa wah sudah disyukuri lah dok, gitu apa dok? Ya, saya menjadi bapak yang sampai sekarang istri saya masih menganggap saya suami terbaik. Anak-anak saya menganggap saya sebagai bapak terbaik. Itu sebuah keberhasilan yang luar biasa. Karena potensi untuk tidak baik bagi saya juga banyak. Orang punya uang, punya jabatan itu untuk potensi menjadi suami tidak baik juga baik. Saya punya kekuasaan, saya menjadi bapak tidak baik juga banyak. Tapi saya bisa bertahan menjadi orang tua, menjadi suami yang menurut mereka saya masih dianggap orang terbaik di keluarga. Itu jauh pencapaian yang, walaupun mungkin secara fisik itu ada beberapa karya-karya yang misalkan ya itu tadi kita merintis rumah sakit dari kecil menjadi besar yang di Madinah itu. Kemudian ya di rumah sakit SK sendiri bersama Pak Pri, bersama teman-teman seluruh sivitas rumah sakit SK dulu dari ya artinya samalah dengan RSUD yang lain. Kemudian rumah sakit ini menjadi banyak prestasi di kancah regional, nasional sampai mungkin internasional. Begitu juga di dinas kesehatan. Dinas kesehatan dulunya juga artinya samalah dengan dinas kesehatan lain. Tidak ada pejabat pusat yang sampai datang ke dinas kesehatan. Nah, pada tahun 2023 kemarin dinas kesehatan banyak award atau penghargaan yang diterima, bahkan sampai ada kunjungan Pak Menkes juga ke sini, juga ke dinas kesehatan, ada Pan RB juga ke sini, juga ke dinas kesehatan. Beberapa dirjennya dikirim untuk mempelajari sistem informasi kesehatan Tulungagung Sikesta yang dibikin oleh teman-teman dinas kesehatan, itu juga menasional. Kita belum pernah dinas kesehatan itu jadi studi banding dari kabupaten lain, tapi selama 2023 kemarin banyak studi banding yang ke dinas kesehatan, bukan hanya ke rumah sakit Dr. Rizka aja. Kalau rumah sakit Dr. Rizka dari tempat studi banding sudah agak lama, sekitar mulai tahun 2018 itu sudah mulai banyak studi banding. Tapi dinas kesehatan itu belum pernah sama sekali, artinya yang sampai tenar, sampai ke nasional. Ya itu bukan karena saya, tapi ya teman-teman semuanya, tim kerja tim yang luar biasa menurut saya. Tapi yang luar biasa nih dok, di bawah kepemimpinan jenengan di dinas sama Dokter Pri di sini, kayak semacam dua sejoli yang saling saling melengkapi, terus bisa sampai membawa rumah sakit ini, membawa dinas kesehatan Tulungagung khususnya ke kancah nasional, bisa jadi rujukan mana-mana gitu. Jadi bisa jadi saya sama Dokter Pri memang mungkin perpaduan yang klop ya. Sayang saya laki-laki gitu. Kalau perempuan mungkin bisa ada perselingkuhan itu. Bahaya tuh dok. Bahaya. Intermezzo aja. Jadi ketika saya jadi wadir di sini, kemudian ada musibah COVID yang melanda kita semua, kami berdua memandang perlu penguatan yang ada di dinas kesehatan. Kemudian kami berdiskusi yang kira-kira mampu menghandle masalah sebesar itu siapa. Nah, tibalah Sampur, Pak Pri menyuruh saya untuk bergeser. Dan itu kita dengan waktu itu Bapak Bupati Marioto Birowo berdiskusi dan lain sebagainya, beliau setuju. Kemudian saya bergeser ke dinas kesehatan dalam rangka memperkuat tim yang ada di dinas kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Dan alhamdulillah dari kasus COVID itu untuk masyarakat Tulungagung tidak ada yang sampai tidak kebagian tempat untuk perawatan. Jadi mungkin satu-satunya di Indonesia yang puskesmas mau dijadikan tempat rumah sakit darurat COVID yang bisa mengelola pasien COVID. Karena
Ya siapa sih yang nggak takut sama COVID? Iya. Dulu awalnya ya orang-orang puskesmas itu ya marah-marah karena kok kita dipakai jadi dengan COVID, limpahan. limpahan. Karena kalau tidak seperti itu, rumah sakit ini juga tidak mampu. Iya. Ya. Jadi kita membuat tingkatan-tingkatan pelayanan pasien COVID yang positif COVID tapi sehat dan atau gejala ringan kita taruh di Rusunawa. Jadi Rusunawa yang ada di Tulungagung itu lebih dulu dibanding rumah sakit lapangannya di nasional yang di perawatan COVID yang jadi pusat itu yang dia ya kita lebih dulu. Kemudian yang sedang itu ditaruh di puskesmas rawat inap. Ada 10 puskesmas rawat inap yang kita siapkan. Kemudian baru yang berat dibawa ke sini. Kita tidak melibatkan lain dulu, terutama rumah sakit swasta, karena ya semua takut sih sebenarnya menolak pasien COVID ini, karena ya bahayanya luar biasa. Nah kita latih teman-teman yang ditugaskan nanti di Rusunawa, kita latih yang ada di puskesmas, ya dari teman-teman rumah sakit Dr. Iska untuk penanganan, dan alhamdulillah waktu itu semua masyarakat Tulungagung tidak sampai bingung cari tempat untuk perawatan. Sementara kalau kita lihat di TV-TV itu baik itu di negara asalnya sana di China itu sampai orang keleleran di beberapa tempat saking banyaknya. Kalau di Tulungagung alhamdulillah tidak sampai terjadi itu. Teratasi, Dok. Yeah. Dok, ini pertanyaan hampir terakhir, Dok. Ya. Gimana cara dokter dengan pengalaman dokter tadi? Ya. Kalau untuk mengelola sebuah instansi yang baik itu baiknya seperti apa, Dok? Kuncinya pimpinan harus punya visi, punya mimpi terhadap institusi yang dikelolanya, kemudian terinformasikan, terkoordinasikan dengan baik kepada seluruh lapisan. Kalau mimpi itu harus diwujudkan bersama-sama, sehingga koordinasi, komunikasi itu menjadi hal penting. Leadership intinya adalah keteladanan, kepercayaan pada pimpinan, dan ada tujuan. Kalau pimpinan masuk kamu mau ngapa, nggak tahu apa yang dituju, jelas nanti institusi itu ya hanya jalan begitu-begitu saja, nggak ada sesuatu yang ingin dikejar. Begitu juga kalau pimpinan punya visi tapi tidak dipercayai oleh seluruh insan yang di situ, pertama aja sudah menolak, pasti effortnya dia akan lebih jadi nggak klop berat, lah, Dok. Tidak ada kekompakan. Kemudian juga gitu, untuk dipercaya pasti orang itu harus punya sesuatu yang bisa diteladani. Orang ngomong kamu harus masuk jam 7, tapi dia sendiri masuknya jam 10, jam 11 dan sebagainya. Kamu harus kerja rajin, tapi pimpinannya tidur-tiduran aja gitu. Nggak menunjukkan bahwa dia memang ingin membawa organisasi itu lebih baik lagi. Kalau menurut saya kuncinya itu, kuncinya harus punya visi, harus punya keteladanan, dan bisa berkomunikasi dengan baik apa yang akan dibawa itu ke arah mana. Saya rasa itu. Dan itu sebenarnya sudah ada di Dokter Kasil. Ya sebenarnya ada, cuma mungkin yang menonjol yang apa. Saya berpendapat semua pimpinan dimanapun levelnya itu adalah pemimpin yang terbaik di zamannya. Baik itu di level nasional sampai ke level desa, ya dia adalah yang tepat pada masa itu. Tetapi ketika berubah era, mungkin harus berganti juga. Misalkan Tulungagung 2024 itu harusnya eranya lebih ke arah digital, lebih meminimalisir birokrasi, pejabat-pejabatnya harus punya semangat perubahan, tidak
nyaman pada mempertahankan zona nyaman dan lain sebagainya. Di era sekarang kan harus sat set wat Nah, kan itu. Itu seperti slogan salah satu paslon kemarin. Tapi udah bukan. Memang pemilu. itu adalah tuntutan masyarakat. Masyarakat tidak suka ngurus sesuatu itu bertele-tele. Iya. Masyarakat nggak suka sesuatu yang sekarang ini misalkan dianggap jadul gitu. Maunya yang sudah kekinian, karena hampir semua sudah eranya gadget. Belanja aja dulu nggak pernah bayangkan kita kalau misalkan di rumah nggak punya gerai, nggak punya apa, bisa jualan yang omsetnya sampai miliaran dan bisa ke seluruh Indonesia. Sekarang ini orang nggak punya toko, nggak punya apa, bahkan nggak punya produksi, bisa hire ke tempat kita, kemudian dijual ke tempat lain dengan begitu cepatnya dan begitu mudahnya, bahkan harganya lebih murah. Jadi era kita sekarang di era itu, maka birokrasi harus mengikuti era itu. Kalau masih eranya masyarakat eranya begitu, tapi kita semuanya belum seperti itu, nanti juga akan terjadi ketimpangan, akan ada keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Itu jatuhnya kan ke mindset nih, Dok. Ya. Mindset. Nah, kayaknya mindset yang seperti dokter jelaskan tadi itu kalau diterapkan di semua instansi di Tulungagung ini akan jadi lebih baik, Dok. Sepertinya. Dan harus bisa dan pasti bisa. Nah, dan saya yakin bisa. Itu. Terakhir, Dok. Ya. Satu apa ya? Kata yang menggambarkan, satu kalimat lah. Ya. Satu kalimat yang menggambarkan Dokter Kasil, seorang Dokter Kasil. Dokter Kasil adalah orang yang visioner, optimis, jujur, menghormati waktu, tapi agak kurang dalam punya teman. Jadi temannya enggak, sosialisasinya karena saya dari orang tua itu lebih soliter gitu. Jadi lebih punya kemandirian diri sendiri gitu. Itu mungkin kelemahan saya. Itu. Oke. Terima kasih banyak waktunya, Dokter. Ya. Ini udah berapa menit tadi ya? Nggak terasa tapi ngobrolnya. Nggak terasa ngobrolnya. Ya. Asik dan sangat menginspirasi ya buat teman-teman ya. Dan bisa menginspirasi, terutama menginspirasi podcast kita yang dengan model baru nanti. Ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih kekinian. Kita tadi nggak sempat ngulik sisi lain dokter yang jenengan ini diam-diam sebagai seorang musisi. Saya minta dibocorkan, kan katanya saya dengar-dengar jenengan mau mengeluarkan album ya. Single. Mini album lah ya. Iya, single. Boleh dibocorin, Dok, satu lirik atau refnya aja di sini. Jadi teman-teman berkesempatan buat mendengarkan secara langsung suara merdu seorang Dokter Kasil. Saya agak lupa awalnya. Kalau yang sudah itu ada marsnya rumah sakit ini yang bikin saya, marsnya dinas kesehatan yang bikin saya. Kemudian ada lagu Bakti Dokter. Oh, itu semua dokter yang bikin yang bikin. Kemudian yang religius yang tahun lalu kita bikin itu Rindu Berat. Yang kemudian yang mau rilis itu juga ada sisi-sisi religiusnya, mau menghadapi bulan Ramadan. Kok saya lupa sih sebenarnya. Ya, saya lihat ininya. Menata debar ini di tubuh yang telah renta, setiap akan datang bulan suci, menunggu datangmu menantu dan cucuku. Lupa deh.